Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video tentang cara membuat aplikasi menggunakan Kodular. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit mengenai dasar-dasar tentang Kodular. Bagi kalian yang belum tonton, kalian bisa tonton terlebih dahulu. Nanti linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, di video sebelumnya juga saya meminta kalian untuk voting gitu ya. Nanti hasil terbanyak itu yang akan saya buatkan tutorial cara membuat aplikasinya. Oke, di sini sudah seminggu ya dari video yang saya janjikan. Nah, kita langsung lihat saja untuk hasil finalnya ya. Saya klik di sini untuk hasil finalnya. Pilihan mana yang paling terbanyak untuk dibuatkan tutorial cara membuat aplikasinya. Oke, di sini pemenangnya Bel Sekolah ya, aplikasi Bel Sekolah. Oke, di sini dengan rating 48,1% dari 27 vote. Oke, untuk vote ini vote dari teman-teman ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk memilih voting ini. Nah, di sini kita akan membuat aplikasi Bel Sekolah ya. Nah, voting ini akan saya tutup ya, karena kita sudah mendapatkan finalnya untuk membuat aplikasi Bel Sekolah. Oke, sini kita langsung saja masuk ke Kodularnya ya, tanpa berlama-lama. Ini kita close. Oke, di sini kemarin kita membuat apps uji coba ya. Kita lanjutkan saja untuk projectnya. Nanti kita tinggal ganti namanya saja ya, jadi aplikasi Bel Sekolah. Oke, kita tunggu. Nah, oke, di sini sudah terbuka ya. Kita hapus saja untuk ini ya, semuanya ya. Semuanya kita hapus karena kita akan membuat yang baru ya. Ini juga kita hapus. Oke. Nah, di sini kita ganti ya. Kita ganti menjadi Bel Sekolah. Bel Sekolah. Bel Sekolah apps ya misalnya. Nah, seperti itu. Sudah tersave projectnya. Nah, sebelumnya biasanya saya menggunakan 3 buah tab ya di sini. Pertama di sini biasanya saya cari color space. Untuk warnanya ya. Sebenarnya pilihan warna di Kodular banyak sih ya, kalian bisa sesuaikan. Tapi karena saya tidak mau menyesuaikan warnanya, saya tinggal cari saja di color space ini ya. Nah, di sini my color space. Oke, kemudian di tab satunya biasanya saya cari untuk asetnya gitu ya, atau image di sini gitu ya. Nanti saya akan praktekkan juga ya. Nah, misal di sini saya mau base warnanya dia warna sedikit agak biru ya, kehijau-hijauan. Nah, di sini ya agak keputihan. Oke, kita generate. Nah, nanti banyak muncul color menyejukkan mata seperti ini ya. Nah, kalian bisa pilih-pilih nanti.
Oke, kemudian kita ke kodularnya. Nah, di sini ini juga kita hapus ya. Nah, di screen 1 biasanya saya matikan untuk tampilan bar ininya ya. Nanti kita akan buat sendiri ya custom barnya. Nah, ini yang saya matikan seperti ini. Nanti kita buat secara manual saja ya. Lalu di sini di scrollable-nya saya checklist dulu ya. Nanti ketika sudah jadi APK, scrollable ini kita unchecklist lagi ya. Nah, kemudian di sini biasanya saya lihat referensi dulu ya. Biasanya sih saya gambar untuk desainnya di kertas terlebih dahulu ya. Tapi karena di sini saya sudah pernah buat aplikasinya, jadi kita lihat referensinya dari screenshot aplikasinya saja ya. Oke, kalau saya buat dari nol biasanya saya gambar terlebih dahulu di kertas ya untuk desainnya. Nanti baru kita akan realisasikan. Oh iya, di sini di video kali ini kita akan membuat desainnya terlebih dahulu ya. Karena kalau disambung dengan kode bloknya nanti videonya akan panjang ya. Jadi kita buat desainnya terlebih dahulu. Kemudian di next video mungkin kita akan buat untuk kode bloknya ya. Nah, di sini saya menggunakan 3 buah screen ya. Tapi screen tersebut saya menggunakan vertical arrangement ya. Sudah saya jelaskan kenapa saya menggunakan vertical arrangement ya di video sebelumnya. Nah, di sini ada screen utamanya ya. Lalu di sini ada screen untuk mengatur waktu dan tanggal. Kemudian screen satu lagi untuk info ya. Info bisa berupa apa saja ya, untuk info aplikasinya, dan bisa juga kalian taruh media sosial kalian. Oke, di sini sudah ada referensinya. Pertama, di sini kita akan buat screen utamanya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada status bar ya, ada title bar ya, namanya di kodular. Nah, kita akan buat custom saja ya. Kemudian di sini ada beberapa jadwal ya. Sini ada 15 jadwal ya. Kita akan buat secara manual satu persatu ya. Nah, di kodular juga enaknya itu bisa di copy ya, copy paste. Seperti kita copy paste biasa gitu ya. Kalau di Meet App Inventor tidak ada fitur seperti itu ya. Jadi di kodular memudahkan kita ya. Oke, kita langsung saja ya buat. Sini pertama-tama saya menggunakan ini ya, card view ya, card view supaya tampilannya melengkung ya. Nah, di sini kita buat layout, lalu di sini kita buat vertical arrangement. Nah, kemudian kita fill parent semua ya, untuk height dan width-nya. Kemudian untuk horizontalnya center dan vertikalnya di top ya. Oke. Kemudian supaya bisa di scroll nantinya, kan nanti di screen 1 scrollnya akan kita matikan. Nah, kita tambahkan lagi untuk vertical scroll arrangement, karena kita akan buat sampai 15, jadi dia akan mentok tampilannya ya. Jadi kita bisa scroll nantinya, kita buat vertical scroll arrangement. Oke, kemudian kita buat width-nya fill parent, kemudian height-nya fill parent. Lalu ini biasa ya, center, dan ininya top. Oke, kemudian untuk barnya, bar statusnya itu kita buat layout tersendiri ya teman-teman. Kita buat menggunakan card view ya, card view langsung di sini. Atau enggak kita kasih dah ya untuk vertical arrangement. Vertical arrangement, width-nya fill parent, height-nya otomatis ya. Lalu kita buat untuk tampilannya center dan juga
vertikalnya center ya. Ini untuk ininya kita buat fill parent, dan untuk height-nya otomatis. Kemudian kita buat center, dan ini juga kita buat center. Oke, kemudian kita tambahkan horizontal arrangement. Nah, kemudian kita buat fill parent, lalu kita buat center ya. Sini kita buat left ya. Left, lalu di sini kita buat center untuk vertikalnya. Nah, kemudian kita buat untuk label ya. Tadi ada label di sini. Nah, label, lalu di sini ada 2 buah button ya. Atau kalian juga bisa pakai image ya. Saya biasa menggunakan button sih ya. Nah, kemudian kita buat label. Di sini label, ukuran fontnya terserah kalian. Biasa saya 15 ya. Lalu saya font bold sini. Nah, seperti itu. Lalu di sini misal kalian kasih nama aplikasi kalian atau nama kalian atau apapun itu ya. Misal di sini saya akan tulis Ali Mulyadi. Dan seperti itu. Kemudian di sini kita buat layout lagi ya. Kita buat layout di sini supaya tampilannya ke kanan ya, untuk button dan juga infonya. Nah, kita buat dia horizontal ya. Horizontal lagi, di dalam horizontal kayak seperti ini. Lalu kita buat white-nya itu fill parent. Nah, seperti ini ya, fill parent. Kemudian kita masukkan untuk horizontalnya di sini kita buat right supaya dia tampilannya ke kanan. Lalu untuk vertikalnya kita buat center. Nah, kemudian kita buat button 2 biji di sini. Nah, bisa diperhatikan dia ininya ke kanan ya. Nah, seperti itu. Lalu kita ke layout lagi, kita kasih space ya, supaya ada jaraknya. Kita buat white-nya 5% misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian di buttonnya biasanya saya sesuaikan ya untuk height dan juga width-nya. Kita coba-coba aja ya, mungkin 30 pixel ya, 30 pixel kali 30 pixel. Nah, seperti itu. Atau 35 juga nggak apa-apa ya, tapi 30 aja lah ya, 30 pixel. Nanti kalau kurang bisa kalian tambahkan sendiri ya, kalau menurut kalian kecil. Oke, kemudian saya hapus untuk teksnya ya. Ini juga sama, untuk teksnya saya hapus. Nah, untuk gambarnya di sini kita buka di tab baru tadi kan ya. Saya bilang buka 3 tab. Nah, di tab baru kita cari, misal di sini kan tadi logo Bluetooth ya. Nah, format image-nya kalian harus cari yang PNG ya, supaya bagus tampilannya, bersih seperti ini ya. Kalau kalian cari yang .jpg, nah dia akan ada backgroundnya ya, background di gambarnya kotak ya, warna putih. Itu tidak bagus ya teman-teman. Jadi kalian cari PNG. Biasanya saya mencarinya misal kita kan butuh logo Bluetooth ya, Bluetooth PNG. Nah, seperti itu. Nanti kita cari yang sesuai keinginan kita gitu ya. Nah, misal di sini kita klik gambar. Nah, lalu ada banyak sekali ya pilihannya. Kalian cari saja ya, pinter-pinter kalian dalam memilih Bluetooth ya. Nah, untuk gambar ini ada yang free gitu ya, ada juga yang
sifatnya berbayar ya. Jadi kalian cari-cari sendiri untuk icon-icon sesuai keinginan kalian ya. Nah, atau juga biasanya juga saya cari di ini ya, di website gratis, lupa saya namanya ya, kalian bisa cari sendiri saja ya. Seperti ini biasanya. Kalau di sininya putih, misalnya di sininya putih seperti ini, lalu kita klik dan dia muncul kotak-kotak begini, artinya transparan ya. Tapi kalau di sininya sudah kotak-kotak, itu bukan transparan ya, bukan format PNG ya. Nah, misal di sini yang ini, nah ini bukan format PNG ya, karena di sininya udah kotak-kotak ya di ininya. Nah, di sini kita langsung download saja ya. Sini biasanya saya klik kanan, lalu biasanya saya langsung simpan gambar dengan nama ya, seperti ini. Nah, kemudian bisa diperhatikan formatnya PNG. Kita save di sini dengan nama yang kalian inginkan ya. Misalnya Bluetooth 33. Saya udah ada nama Bluetooth ya. Nah, kita save di aset kita gitu ya. Nah, nanti sudah muncul, sudah terdownload ya di sini. Kalian kalau main Kodular itu kalian harus punya banyak aset ya, seperti ini. Seperti saya ini bisa diperhatikan ya, banyak sekali aset yang sudah saya punya ya, karena saya cari satu persatu ya. Pokoknya begitu teman-teman. Kalau kalian membuat aplikasi di Kodular ini, kalian harus mempunyai banyak aset ya, supaya aplikasi kalian lebih menarik ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada Bluetooth 33 ya. Lalu kalian siapkan 2 buah ya untuk berwarna lain ya. Nanti kita akan ubah untuk warnanya gitu ya. Untuk gambarnya kita akan ubah. Jadi untuk memastikan Bluetooth itu udah terkoneksi atau belum ya ke HC05. Oke, seperti itu untuk cara saya mencari aset gambarnya ya. Kalian bisa cari sendiri ya untuk logo yang lain ya. Sini cuma ada 2 logo doang sih, Bluetooth sama informasi ya. Kalian bisa cari sendiri nanti ya, dengan format yang sudah saya ajarkan di sini. Seperti ini, Bluetooth PNG atau logo Bluetooth PNG atau Bluetooth vektor atau apapun itulah ya. Pokoknya yang formatnya PNG. Oke, kemudian di sini kita masukkan aset. Nah, kita upload aset. Nah, asetnya yang tadi ya, yang tadi kita download, ataupun bisa yang lain ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang biasa saya gunakan saja ya. 2 ini biasanya Bluetooth 0 dan Bluetooth 1. Oke, kita open dengan 2 warna yang berbeda ya. Di sini sudah masuk 1, lalu kita upload lagi untuk yang satunya. Nah, yang ini Bluetooth 1 warna biru. Nah, kita tunggu. Oke, kita masuk. Sini sudah ada 2 aset. Lalu satu lagi deh ya. Langsung saja informasi tadi. Nah, ini info. Saya pakai logo yang sama saja ya. Oke. Nah, sudah masuk 3 aset ya untuk Bluetooth dan info. Oke, kemudian di sini langsung saja tinggal kita ubah ya.
Sini image. Nah, pertama kan di sini dia Bluetooth ya. Bluetooth kita pakai yang kosong dulu. Bluetooth kosong yang warna hitam. Nah, kemudian yang ini kita ke info 4. Oke, dia akan otomatis berubah seperti ini ya. Nah, oke. Setelah jadi untuk title barnya ya, kita lanjut ke bagian screen utamanya tadi. Ya, sini sudah ada scroll, vertical scroll arrangement ya. Kemudian sini kita tinggal buat card view lagi ya. Card view seperti ini. Lalu di sini ada checkbox. Kemudian di sini ada time picker ya. Oke, kita buat satu persatu. Kita ke layout. Lalu kita tarik card view ke sini. Dan di sini kita buat white-nya fill parent, dan untuk height-nya otomatis. Oh iya, di sini untuk card view kalian bisa atur cornernya ya, corner radius, supaya mempercantik ininya ya, cardnya ya, radius dari pinggir-pinggirannya. Oke, di sini biasa saya menggunakan 15 ya. Atau kalau misalnya kotaknya gede, saya biasa menggunakan 10 ataupun 8 ya biasanya. Tapi kalau kotaknya kecil seperti ini biasa 15 ya. Ini juga 15. Nah, seperti ini. Jadi tampilannya agak seperti ini ya. Tidak tajam. Oke. Kemudian di sini kita masukkan tadi ada checkbox. Nah, sini checkbox. Oke, kemudian sini kita buat font bold tulisannya. Lalu kita ganti tadi jadwal 1 ya. Jadwal 1. Oke. Nah, kemudian kita kasih space. Kita kasih space lagi sini. Sorry, kita kasih horizontal dulu ya. Horizontal. Ini kita buat center, lalu vertikalnya juga center. Oke, kita masukkan langsung ke horizontal. Horizontalnya kita bikin fill parent dulu ya. Lalu kita masukkan space di sini. Oke, seperti itu. Ini di center, ini juga di center untuk horizontalnya. Di left. Nah, seperti itu. Oke, ini kita buat untuk white-nya 3% ya. Nah, di sini height-nya tidak kita gunakan ya. Kemudian di sini kita kasih time picker untuk mengambil data waktu, time picker seperti ini. Nah, kemudian labelnya pertama kali kita buat 00 ya. Oke, enter. Nah, di sini saya tidak akan membuat dia datanya tersimpan ya di ininya ya. Tidak akan membuat datanya tersimpan di aplikasinya ya, karena itu agak rumit ya, sedikit lama untuk menjelaskannya. Jadi saya akan buat secara simpel aja untuk aplikasinya ya. Nanti kalian bisa berkreasi sendiri ya. Jika kalian ingin menyimpan datanya ke aplikasinya, kalian bisa membaca-baca tentang TinyDB. Nanti kalian bisa kreasikan dengan TinyDB ya. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan ya. Nah, kita sudah berhasil membuat satu tampilan jadwal. Oke, kemudian kita tinggal copy. Nah,
kemudian kita paste below. Nah, seperti itu. Lalu nanti di sini akan jadi 2 jadwal kita sudah punya ya. Nanti kalian tinggal ganti ini jadi jadwal 2. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya akan teruskan sampai 15 jadwal ya. Seperti ini kita paste below. Lalu dia akan muncul ke bawah. Lalu kita paste below lagi. Nah, seperti itu terus sampai 15. Oke, bagian ini saya akan cut. Nanti kita akan langsung ke ketika sudah jadi 15 jadwal ya. Oke teman-teman, di sini sudah 15 jadwal ya. Saya buat seperti ini. Nah, kemudian kita buat untuk screen keduanya ya. Sini untuk screen keduanya untuk mengatur tanggal dan waktu. Oke, kita langsung saja buat screen keduanya. Ya, di sini kita namain dulu ya. Kita namain dulu sini. Nah, yang ini kita namain screen utama ya, misal utama. Nah, seperti itu, utama. Nah, kemudian yang atas ini kita namain screen status bar. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi ya untuk mengatur waktu. Nah, vertical arrangement. Nah, kita buat dulu fill parent. Kemudian di sini kita buat center dan vertikalnya top. Oke, kemudian kita kasih nama screen underscore waktu aja ya, waktu. Supaya simple. Oke, sudah jadi. Di sini untuk screen utama kita visible dulu ya supaya gampang. Nah, seperti ini supaya gampang tampilannya, karena screen utama sudah jadi ya 15 jadwal. Kita visible. Nah, untuk screen waktu ini kita akan buat ya. Ini pertama ada label ya, label. Kemudian ini date picker. Kemudian ada waktu, ada time picker. Kemudian ada checkbox dan ada button ya. Sini kita akan buat pertama-tama kita buat tanggalnya dulu ya. Di sini menggunakan horizontal kita buat white-nya fill parent. Kemudian sini kita ambil sini kita buat lagi untuk vertikal ya, vertikal. Sini kita buat center ya, center. Lalu ini center ya. Nah, kemudian di sini juga center, kemudian center. Oke, kemudian sini ada label. Nah, kemudian kita buat font bold, lalu size-nya 14 aja ya. Kemudian teksnya sini kita tulis tanggal.
Nah, oke, setelah jadi seperti ini ya tanggal, ini kita buat center aja. Oke, kemudian kita buat untuk time picker, date picker ya, date picker untuk tanggal. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kemudian satu lagi kita buat ya. Ini kita copy aja. Kita copy paste. Nah, seperti ini. Lalu ini tinggal kita ubah menjadi waktu. Dan ini kita hapus. Kemudian kita ini kita ganti menjadi time picker. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian kita buat space ya di bawahnya. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk checkboxnya kita buat space. Ini di bawah sini. Nah, untuk height ya, kita pakai yang height itu 2% mungkin ya, 2%. Kemudian baru kita tambahkan checkbox. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita ganti untuk tulisannya mengikuti sistem. Oke, seperti itu. Kemudian apa lagi? Oh, di sini ada button ya, button. Kita copy saja untuk space-nya ya. Kita paste. Nah, di sini kita ubah untuk height-nya jadi 10%. Misal ya. Nah, kemudian kita kasih button tulisannya apa nih, update tanggal dan waktu. Oke, ini kita ubah jadi update tanggal dan waktu. Oke, sudah ya, sudah jadi seperti ini untuk screen keduanya. Dan untuk screen ketiga ini biasa aja sih ya, untuk informasi kita buat seadanya aja ya. Nanti kalian bisa kreasikan sendiri ya. Sini kita tambahkan lagi layout, kemudian kita tambahkan vertical arrangement ya. Kita buat parent, kemudian center, dan kita ubah ini untuk jadi screen underscore info ya, info misal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk screen waktunya kita visible dulu, dan ini saya akan taruh card view aja ya, card view. Lalu ini 10 misalnya. Kemudian ininya parent. Nah, kemudian saya kasih label sini, label ukuran 15 ya. Sorry, ini center ya, center. Ininya juga center. Oke, ini untuk labelnya font bold
font size 15. Lalu sini misalnya aplikasi, bel sekolah. Nah, seperti itu. Lalu kita buat space. Kita buat space ini untuk space 1% aja ya. Nah, kemudian kita kasih label lagi untuk infonya. Label. Kemudian sini kalau kalian ingin teks panjang, kalian bisa kasih HTML format ya. Kalau kalian ingin teksnya berbaris-baris ya, ataupun kalau kalian tidak mau juga tidak apa-apa ya. Tapi biasa pakai HTML format ya. Misal di sini saya contohkan aplikasi ini untuk mengatur bel sekolah Arduino Bluetooth. Seperti itu, titik. Lalu kalau kalian ingin membuat teks di bawahnya, kalian bisa dengan format BR ya. Begini ya, buka kurung seperti ini, lalu BR dan tutup kurung. Lalu kalian bisa ketik misal by titik 2 Ali Mulyadi. Nah, kita klik enter. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Untuk by Ali Mulyadinya ada di baris kedua ya. Kalau kalian ingin menambahkan lagi, seperti itu saja ya. Karena formatnya HTML, BR. Nah, misal halo. Nah, dia akan ke bawah lagi. Itu teman-teman. Kalau kalian ingin center, kalian bisa klik center di sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sini kita balikin saja untuk left ya. Left. Kita hapus. Ini bisa dibesarkan ya teman-teman. Kita tarik seperti itu. Ini saya hapus saja ya. Untuk ini. Oke. Nah, seperti ini aja ya untuk infonya ya, supaya tidak panjang untuk durasinya. Nah, kemudian setelah itu sini kita visible dulu. Nah, untuk di status bar kita ubah ya untuk setiap komponen ini, kan namanya jadi button 2, button 1. Jadi kita nanti bingung untuk program di kode bloknya ya. Jadi kita ubah di sini, kita rename untuk namanya ya. Nah, untuk nama buttonnya kita ubah. Biasanya saya ubah untuk button itu BT underscore, nah baru nama apa gitu ya, misal BT Bluetooth. Nah, seperti itu kita rename. Nah, kemudian sini satu lagi, ini button juga saya biasa beri nama BT underscore, nah baru button apa dia, misal di sini info ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah itu screen utama ya. Screen utama kita visible lagi. Nah, di sini kita ubah ya. Untuk ini checkbox 1 biasa saya ubah jadi CB underscore jadwal 1. Nah, seperti itu. Lalu untuk theme pickernya juga sama ya. Theme picker biasa saya singkat jadi TP underscore
jadwal 1. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kalian ubah untuk semuanya ya, secara keseluruhan sini cb underscore jadwal 2. Nah, seperti itu. Kemudian sini juga sama untuk time pickernya. tp underscore jadwal 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kita ubah semua sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah saya ganti semua ya, seperti ini. Jadi TP5 sampai TP15 ya, sampai CB checkbox 15, jadwal 15. Oke, setelah sudah semua, ini kita visible lagi ya. Nah, kemudian kita ubah nama untuk dari screen waktu ya. Di sini date picker ya, date picker saya ubah biasa jadi dp underscore tanggal ya, tanggal seperti itu. Lalu untuk waktu tp underscore waktu seperti itu. Lalu untuk checkbox sini saya buat cb underscore sistem ya, mengikuti sistem. Oke, mengikuti sistem. Oke, seperti itu. Lalu ini untuk button ya, bt underscore kirim data, misal seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi ya. Ini oke, kita visible semua ya, visible untuk info juga visible. Oke, seperti ini. Sudah. Ini screen info sudah. Oke, apakah ada yang kurang? Kita lihat ya. Oh iya, ada yang kurang teman-teman. Sini ya, bisa diperhatikan untuk tombol setting waktu dan update jadwal ya. Ini seperti ini ya. Gampang ya, kita tinggal tambahkan saja untuk di screen utama ya. Kita visible. Nah, kita buat screen, kita buat tambahan ya, menggunakan vertical arrangement di luar dari ini ya, di luar dari vertical scroll arrangement. Ini kan vertical scroll arrangement di luarnya teman-teman, supaya dia tidak ikut ke scroll ya. Nantinya kita buat fill parent seperti ini. Kemudian kita buat horizontal arrangement ya. Ya, ini center dulu nih, center. Nah, oke, kemudian ini juga sama, center, kemudian center. Nah, kemudian kita buat fill parent lagi untuk horizontalnya. Nah, kemudian di sini kita buat button 1, lalu sini ke 2. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih space di sini, misal berapa persen untuk white ya, 10% misalnya, 10%. Oke, kemudian sini kita ganti ininya untuk jadi setting waktu.
setting waktu. Kemudian ini kita ubah menjadi kirim update tadi, update apa nih, update jadwal update jadwal. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah ya, sepertinya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini dia menggunakan card view lagi ya, card view. Tunggu sebentar, berarti kita nggak perlu pakai ini ya, pakai vertikal ya, nggak perlu pakai vertikal ini ya, vertikal arrangement. Kita pakai card view saja, kemudian corner radiusnya 10 aja. Nah, kemudian ini yang horizontal kita tarik aja ke sini. Nah, kemudian ini card view-nya kita buat width-nya, fill parent-nya. Nah, seperti itu. Kita hapus yang ini, hapus, delete. Nah, sudah ya, di card view dia. Oke, kemudian apa lagi yang kurang? Oke, sudah. Oh ya, buttonnya kita ubah, buttonnya namanya ya. Sini jadi pt underscore setting waktu. Oke, kemudian satu lagi sini jadi bt underscore update jadwal. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu sudah ya. Nah, kita masuk ke komponen yang tidak terlihat ya. Oke, di sini terlihat sih sebenarnya. Kita gunakan list picker ya untuk nanti mengambil data dari Bluetooth-nya ya. Nanti pokoknya kalian ikutin saja ya. List picker, lalu kita visible aja ya untuk list picker supaya tidak tampil karena kita sudah menggunakan button di sini ya. Nanti kita tinggal panggil saja fungsi dari list picker tersebut. Sebenarnya bisa aja tadi ya pakai langsung list picker, tapi saya nggak mau ya. Oke, kemudian di sini satu lagi notifier ya, untuk notifikasi kalau Bluetooth udah dihidupkan atau belum gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian ingin apakah kalian ingin menghidupkan Bluetooth, itu biasanya pakai activity starter ya, ada di mana ya, lupa sih, utilities bukan, sensor ya, bukan, di mana ya, lupa, pokoknya ada activity. Nah, ini activity starter connectivity ya, tapi saya tidak akan jelaskan lah ya karena akan panjang untuk videonya. Oke, saya rasa itu saja ya untuk komponennya ya. Jadi kita tambahkan untuk ini saja ya, list picker ya, untuk Bluetooth-nya nanti mengambil datanya. Nah, ini sudah jadi ya untuk tampilannya ya. Tunggu sebentar. Kita ini ya, kita visible semua. Visible. Nah, oke, pertama di sini ada layout dari
status bar ya, di sini status bar. Lalu di sini ada screen utama. Nah, sini screen utama. Kemudian ada screen waktu di sini. Dan satu lagi ada screen info ya. Bisa kalian edit sendiri nanti ya. Oke, setelah itu di sini untuk colornya ya. Biasanya saya mengambil dari sini. Terserah kalian pilih yang mana ya. Ini saya ambil yang warna ini aja ya. Kita copy. Nah, di color space ya. Nah, di sini saya buat untuk semua screen aja ya secara menyeluruh. Background color kita paste di sini. Kita paste. Oke. Nah, di sini saya agak naikkan ke atas ya. Agak putih sedikit ke hijau-hijauan. Nah, seperti itu. Lalu sini kita copy aja. Kita copy. Nah, kemudian di sini untuk di screen barnya ya kita sama. Langsung saja kita pastekan supaya warnanya mengikuti ya. Set. Oke. Kemudian di sini untuk di screen waktu ya. Di screen waktu untuk background colornya sama ya. Sama, kita paste. Nah, seperti itu kita set. Nah, warna hijau juga agak keputih-putihan. Oke. Kemudian untuk ini satu lagi kita ubah untuk screen info, kita ubah, kita set. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini udah jadi ya tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang kita pakai terlebih dahulu itu tampilan utama ya, screen utama. Seperti ini. Nanti info kita visible, lalu screen waktu kita visible. Nah, yang tampil hanya screen status bar sini dan juga screen waktu ya. Nah, untuk status bar ini akan tampil terus ya, dan untuk screen waktu ini untuk screen utama ini yang akan digantikan nanti ya, untuk screen waktu dan juga screen info. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin penjelasan saya agak sedikit cepet ya, karena supaya durasi videonya pendek ya. Bagi teman-teman yang belum jelas, silakan kalian ulang saja videonya gitu ya. Nah, untuk di video selanjutnya mungkin kita akan program di kode bloknya ya. Oke. Oh ya, di sini kita hapus aja. Ini bekas kemarin ya. Kita hapus. Oke, mungkin demikian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.